Shalom, Papa Mama, Oma Opa, Popo, Akong, dan adik-adik semua. Kami dari Departemen Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan setia selama ibadah online ini. Sekarang, kakak mewakili Departemen Sekolah Minggu ingin memberikan piagam penghargaan kepada adik-adik yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal Januari 2021 sampai hari ini. Yang pertama, Joanna Zipora Lumban Raja. Selanjutnya, Putri Cantika. Selanjutnya, Daniel Hamonangan Hasibuan. Selanjutnya, Samuel Raffi Hasibuan. Selanjutnya, Naomi Romauli Hasibuan. Selanjutnya, Gabriel Panahatan Sitorus. Selanjutnya, Giselle Elizabeth Sitorus. Selanjutnya, Sienna Noella Siahaan. Selanjutnya, Glenn Aguero Siahaan. Selanjutnya, Farhan Sitorus. Selanjutnya, Samuel Jordan. Selanjutnya, Joshua Jordan. Selanjutnya, Jocelyn Maria Lumban Raja. Selanjutnya, Evra Manuel Purnama. Selanjutnya, Ezel Hasiholan Purnama. Selanjutnya, Andre. Dan yang terakhir adalah Alfia. Kami, Departemen Sekolah Minggu, mendorong seluruh jemaat GSJ Jalan Baru-Baru untuk mengajak anak-anak yang berusia 0 hingga 12 tahun untuk bergabung bersama kami di sekolah minggu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Hari istimewa buat kita semua, khususnya anak-anak sekolah minggu, karena merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu yang bertema All for Jesus, semuanya untuk Tuhan Yesus. Ya, selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi minggu ini. Doa saya supaya saudara kuat di dalam Tuhan, sehat, panjang umur, dan tambah cinta Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan di dalam semua usaha saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk pekerjaan Tuhan, tentu bagi kemuliaan Tuhan. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan ini diawali dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami 1 minggu lagi. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, Tuhan Yesus. Sucikanlah kami. Layakkanlah kami untuk mendengar firman-Mu dan berkatilah kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan anak-anak sekolah minggu yang keren, ya, Hari Nasional Sekolah Minggu yang temanya tadi All for Jesus atau semua untuk Tuhan Yesus, tujuannya supaya para orang tua, para oma opa, seluruh jemaat tambah cinta pada pelayanan anak sekolah minggu. Ayo orang tua, kirimkanlah anak-anak untuk setia join di sekolah minggu online. Guru-guru sekolah minggu, Kak Yuli, Kak Feli, Kak Shalom, Kak Surta, Kak Nori, dan saya sendiri sangat rindu agar anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup. Lalu kami juga rindu agar anak-anak sekolah minggu memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, tentu yang sesuai firman Tuhan. Serta anak sekolah minggu memiliki kreativitas yang bagus. Ya, itu modal loh untuk bisa hidup jadi pemenang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan kerumitan. Dan kalau kita meninggal, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, taat dan mengasihinya, firman Tuhan mengatakan kita pasti masuk surga. Ya kan anak-anak? Jadi melalui Hari Nasional Sekolah Minggu ini, kami mendorong anak-anak tambah rajin ikut sekolah minggu. Kami mohon supaya orang tua, oma, opa, dan seluruh jemaat untuk ayo melayani Tuhan,
melalui pelayanan anak-anak. Guru-guru sekolah minggu di sini sangat semangat loh untuk bisa melayani murid-muridnya. Betul. Guru-guru sekolah minggu juga rela loh menyumbangkan uang dari kantongnya sendiri untuk bisa membeli hadiah-hadiah untuk anak-anak sekolah minggu yang sangat dikasihi. Dan terima kasih untuk donatur yang setia mendukung pelayanan sekolah minggu. Mulai dari minggu tanggal 20 Juni yang lalu, 27 Juni dan 4 Juli, setiap jam 10 pagi hari Minggu diadakan sekolah minggu liburan. Mereka melakukan Google Meet dan hari ini adalah penutupannya. Akan diberikan apa ayo? Sertifikat kenaikan kelas dan hadiah-hadiah yang akan diantarkan atau dikirimkan ke rumah anak-anak sekolah minggu. Keren ya? Senang ya? Wah, luar biasa guru-guru sekolah minggu. Kita tahu itu juga karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh hidup dan melayani Tuhan. Jadi saya memberi semangat agar seluruh jemaat Tuhan juga bersemangat bagi pelayanan sekolah minggu. Doronglah anak dan cucu untuk setia di ibadah sekolah minggu. Saudara, anak-anak ini adalah generasi penerus keluarga kita. Generasi penerus gereja dan bangsa kita. Jadi, biarlah kita bersatu hati. Ya, serius untuk pendidikan rohani bagi keturunan kita ini. Marilah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Apapun yang kita bisa buat untuk anak-anak sekolah minggu ini dan sesama kita manusia, sebenarnya firman Tuhan katakan itu kita lakukan untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11 mencatat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah rajin melayani Tuhan. Berdoa, ya, memberi bantuan, menghubungi orang untuk ikut ibadah, men-share link ibadah. Ayo, jangan cuma dulu. Sekarang, apalagi Tuhan sudah mau dekat datang, tambah giat melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala. Hidup adalah anugerah dan hidup adalah kesempatan melayani Tuhan. Amin. Mari kita lakukan segalanya untuk Tuhan dan harus yang terbaik. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberi yang terbaik buat saya, Bapak Ibu, dan anak-anak sekolah minggu. Betul ya? Tuhan Yesus sudah memberi kita hidup. Sampai hari ini Tuhan Yesus memberi kita keselamatan, pengampunan dosa, sehingga kita tidak harus lagi mati dan masuk neraka, tetapi kita bisa memperoleh hidup kekal di sorga. Wow, keren. Tuhan Yesus menolong kita sampai hari ini tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan. Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Tuhan Yesus setia. Ia selalu Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi, ayo semangat. Lakukan yang terbaik. Lakukan segalanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa aja tuh? Kalau kita Bapak Ibu bekerja, kita harus lakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan giat. Antara lain, ayo bangunkan anak cucu kita supaya mereka tidak terlambat sekolah, bisa ikut ibadah sekolah minggu di dalam link yang sudah di-sharekan. Ingatkan anak-anak tentang yang baik. Doakan, 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 doakan. Jangan jemu, jangan bosan. Sampai mujizat Tuhan dinyatakan.
sampai selesai tugas kita di dunia ini. Amin. Beri contoh kasih kita kepada Tuhan. Ingatkan, ajarkan firman Tuhan. Jangan bosan, jangan jemu, jangan putus asa. Bagian kita lakukan dengan semangat. Lalu anak-anakku yang kekasih, belajar yang rajin ya. Besok sudah mulai masuk sekolah. Anak-anak Tuhan Yesus harus terkenal anak-anak yang rajin, anak-anak yang tertib, anak-anak yang disiplin. Lakukan segalanya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dan hidup kita ini harus apa di tengah masa pandemi ini? Harus gembira. Harus gembira. Harus semangat. Jangan putus asa. Harus gembira. Harus kuat di dalam Tuhan. Maksudnya tiap hari baca firman Tuhan, berdoa, nyanyi memuji Tuhan, supaya hati kita gembira, semangat, kita kembali bangkit. Tuhan kasih kita jalan keluar, hikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan putus asa, semangat. Sebab Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Ya, jadi semangat, gembira karena Tuhan. Tuhan tak pernah janji orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada masalah. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita semakin dekat, semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Dan semakin mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Jadi apapun juga yang kita harus buat sebagai orang tua, sebagai anak sekolah minggu, sebagai orang dewasa, Kolose 3 ayat 23 ingatkan kita, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara-saudara, mari kita teruskan dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 54. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca sambil mendengarkan Alkitab suara dari Mazmur 54. Ini ada hubungannya dengan Hari Nasional Sekolah Minggu. Betul. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku.
Saudara, ketika Daud dikhianati orang-orang Zifi, ketika Raja Saul terus-menerus merencanakan yang jahat dan benci, iri, sirik, dengki, memusuhi Daud, apa yang Daud lakukan? Apa yang dia buat? Mazmur 54 ditulis Daud, mencatat bagi kita bahwa Daud berdoa. Daud berseru-seru kepada Tuhan. Dan Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan keadilan. Tuhan itu perkasa. Tuhan yang akan menolong. Tuhan itu setia. Tuhan itu penopangnya sehingga dia tidak patah karena hidup susah. Tuhan itu baik. Tuhanlah yang akan melepaskan dia dari segala kesesakan yang harus dideritanya. Karena orang-orang sombong, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang iri dan mau membunuh Daud. Padahal Daud buat yang baik. Mengapa ya iman Daud begitu kuat? Mengapa ya iman Daud begitu mantap kepada Tuhan? Mengapa ya Daud yakin bahwa Tuhan akan tolong dia? Dan Daud berjanji untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Daud mengenal Tuhan dengan pribadi yang dekat, secara pribadi, secara akrab. Sehingga Daud percaya sungguh bahwa Tuhan akan tolong dia. Daud yakin kepada kasih dan kuasa Tuhan. Yakin. Dan akhirnya benar, Tuhan menolong Daud. Raja Saul, dia mati bunuh diri. Dan Daud menjadi raja pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Betul, akhirnya Tuhan menolong dia. Dan Saul yang sombong, tidak takut Tuhan, tidak mau bertobat, akhirnya binasa. Inginkah anak-anak memiliki iman percaya yang kuat seperti Daud? Anak-anak mau gak pinter nyanyi, pinter main musik, pinter buat puisi seperti Daud? Ini Mazmur ini pasal 54 Daud loh yang tulis. Bagaimana orang tua? Inginkah orang tua, anak dan cucunya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, akrab dengan Tuhan Yesus, kuat di tengah segala badai cobaan, tidak jadi ikut-ikutan jadi error? Maukah orang tua jika keturunannya mempunyai kreativitas, berwawasan? Nah, kalau jawabannya mau, ayo dorong anak cucu keturunan kita setia ikut sekolah minggu. Setia ikut ibadah. Ibu-ibu ada ibadah kaum wanita sebulan 2 kali tiap hari Jumat. Ada ibadah pemuda. Ayo dorong anak cucu kita, keturunan kita setia beribadah. Khususnya anak-anak setia sekolah minggu. Di sekolah minggu mereka diperkenalkan tentang Yesus. Di sekolah minggu mereka diperkenalkan dengan karakter-karakter orang yang baik, yang tidak baik, yang benar, yang gak benar. Dan selalu diarahkan untuk benar sesuai firman Tuhan. Jadi ayo perkenalkan anak-anak kita sedini mungkin dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu semangat ya. Hadapi kehidupan ini. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Segalanya untuk Tuhan Yesus. Apapun juga berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dan Dia, Tuhan kita itu Allah Maha Besar, El Shaddai.
Kalau Bapak Ibu memerlukan dukungan doa dari kami pastoral, boleh hubungi. Ya, kami akan doa sampai Tuhan menyatakan kehendaknya, mujizatnya. Bagian kita berdoa, bagian kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Otoritas ada di tangan Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu. 1, dorong anak-anak cucu kita setia sekolah minggu. Supaya mereka seperti Daud yang kecil, berani menghadapi Goliat. Bukan karena jago, karena punya pengalaman iman dengan Tuhan. Jadi contoh teladan kehidupan rohani bagi keturunan kita. Apapun yang terjadi hari ini, semangat ya Bapak Ibu, semangat ya anak-anak, besok mulai sekolah, lakukan yang terbaik semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang semangat, yang rajin, yang pintar, untuk kesempatan membawakan firman Tuhan, melayani Tuhan dalam pujian dan kreativitas, dan segala hal yang sudah dibuat oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang mendukung. Terima kasih untuk donatur yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca hari ini dari Mazmur 54. Ketika hidup susah, sesak, dan sulit, penuh penderitaan, kami harus sungguh-sungguh beriman kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Sucikan hidup kami, kuduskan kami, supaya doa kami didengar Tuhan. Segala yang gak benar, yang gak kudus, gak suci, berilah tamu kami Tuhan, supaya kami boleh mengaku dosa dan bertobat. Agar kami mengalami apa yang Daud alami, yaitu kasih, pertolongan, kesetiaan, kebaikan Tuhan, penyelamatan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan, murid sekolah minggu, semua firman yang sudah pernah ditanamkan. Kami pegang janji firman-Mu tidak akan sia-sia, akan bertumbuh subur dan berbuah lebat, memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati roh, jiwa, secara apa yang mereka lakukan. Biar Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pergumulan hidup mereka. Supaya mereka mengenal firman Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami bahwa orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Kami mohon kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa teman-teman kami yang bermasalah, susah, sedih, banyak penderitaan. Kami mohon Tuhan tolong. Waktu saudara-saudara kami berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengarlah, Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat, Tuhan ajarilah, Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan menanggung segala sesuatu bersama Tuhan.
Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan berkat Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami, para pemimpin kami. Kami rindu Tuhan membuat hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kesembuhan bagi bangsa kami. Biarlah para pemimpin kami hidup takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk memimpin negeri ini dengan benar. Sehingga negeri kami kembali aman, sejahtera, penuh berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui kesulitan pandemi ini. Banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Pakailah hidup kami, pakailah gerejamu Tuhan. Berkati kami untuk bisa menjadi berkat. Buka kesempatan bagi kami untuk melakukan yang baik. Sehingga banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman. Berdoa bagi yang membutuhkan. Dan sertailah pelayanan kami dengan tanda-tanda heran. Kami mohon Tuhan, penyertaan Tuhan untuk minggu yang akan datang. Anak-anak mulai sekolah. Mohon berkat Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan. Supaya semuanya dapat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Di dalam tangan kasih setiamu kami percaya. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal itu bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, keselamatan yang diberikan, doa syafaat yang difokuskan pada kita terima dengan iman sehingga kita kuat berdiri teguh di dalam Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Tuhan, Roh Kudus membuat kita dipimpin, diajar, ditegur, dihibur dan dikuatkan sehingga lebih hari kita lebih serupa dengan karakter Kristus. Bersama Tuhan kita bisa menghadapi semuanya dan jadi pemenang untuk kemuliaan Tuhan. Kami imani di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu, anak-anak sekolah minggu. Selamat naik kelas. Rajin ya, tambah rajin sekolah minggu. Terima kasih guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih orang tua. Tuhan berkati. Amin.